Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan masuk materi baru ya. Materi terakhir semester 1 ini. Kita akan belajar materi yaitu kongruen dan kesebangunan. Udah siap? Yuk, siapkan alat tulis kalian, siapkan perangkat pembelajaran kalian di rumah. Oke, Pak Wandi akan antar dulu kompetensi dasarnya. Ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga yang sebangun juga yang kongruen. Yang ketiga, nanti kita menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini atau pada video ini, kita akan mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Ya, ini Pak Wandi antar dulu untuk peta konsep dari satu cakupan materi kita ya. Ini kongruen dan kesebangunan. Nanti kita belajar mencari syarat dan identifikasi bangun datar. Terus nanti kita melihat ada 2 bangun datar yang kongruen, 2 bangun datar yang sebangun. Nanti lebih lanjut lagi ke depannya kita akan belajar yang segitiganya saja yang kongruen, segitiganya saja yang sebangun, dan ada yang khusus dalam segitiga. Oke. Kemudian nanti kita juga sama cari syarat dan identifikasinya. Oke, anak-anak siap? Nah, di sini Pak Wandi akan antar kalian untuk masuk istilah berikutnya. Nah, yang kita kuasai tadi ada kata sudut dan juga ada kata panjang sisi ya. Jadi kongruen itu bisa disebut dengan kata kembar. Jadi kalau yang kembar itu pasti kongruen. Terus nanti yang disebut sebangun itu jika yang sebanding. Apa yang sebanding? Yang sebanding itu misalnya sisinya dan sisi yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada lambang untuk kongruen dan juga ada sebangun supaya nggak terbalik gitu ya. Kongruen lambangnya seperti ini, ada sama dengan, terus ada lambang seperti gelombang gitu. Sedangkan yang sebanding lambangnya hanya gelombang saja tanpa ada sama dengannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan menguasai syarat dari 2 buah bangun disebut kongruen atau 2 bangun disebut sebanding ya. Yang pertama yang kongruen dulu. Jika bangun-bangun tersebut nanti kita sebut kongruen jika 1. memiliki sudut-sudut yang bersesuaian tapi sama besar karena dia kembar tadi ya. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, berarti semuanya harus sama gitu ya. Kalau satu ya gambar tangan Pak Wandi gini, satu lagi ya begini. Jadi nanti sama atau kembar. Nah, berikutnya syarat bangun-bangun disebut dengan sebangun ya. Yang pertama sama dengan yang kongruen, itu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar ya. Yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian di sini itu sebanding atau senilai. Hanya 4:8 atau 3:6 dan seterusnya. Nanti semuanya sisi-sisi dalam bangun datar tersebut harus sama, sebanding atau senilai ya. Oke. Nah, ada hal yang kita harus tahu bahwa dari nanti 2 bangun atau 3 bangun yang kongruen atau sebangun itu tidak terpengaruh oleh posisi atau kedudukan bangun tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, ini kalau posisinya seperti ini, nanti nggak harus ini apakah tidak bisa sebangun atau tidak bisa kongruen gitu ya. Ini berjauhan gitu ya. Yang kedua, ini bisa ada yang nempel salah satunya. Yang ketiga, ini seperti bercermin gitu ya. Atau yang keempat, ini posisinya yang kecil ada di yang besar gitu. Dan seterusnya, ini tidak akan terpengaruh ya. Jadi nanti justru soal-soalnya akan seperti ini gitu ke depannya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kongruen gitu ya. Nah, ini ada 2 buah bangun trapesium ya, A, B, C, D dan juga P, Q, R, S gitu ya. Coba amati dulu ya. Selihatnya kayaknya ini disebut dengan kongruen ya. Misalnya kalau gambarnya ini Pak Wandi balik misalnya rotasi ke kanan sebelah derajat. Nah, masih disebut kongruen nggak? Nah, ini kan masih andai-andai ya, masih kita melihat atau dari sketsanya saja. Nah, kita harus buktikan gitu ya. Apa kedua bangun berikut ini kongruen? Harus ditunjukkan dengan bukti-buktinya gitu ya. Tadi dengan syarat yang tadi ya. Amati dulu. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan PQRS. Oke. Apakah panjang sisinya sama ya?
Ini kan nggak ada angkanya ya, nggak ada berapa ukuran panjangnya, tapi bisa kita lihat dari simbol di dalam setiap ukurannya gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan mungkin AB dengan PQ dan seterusnya gitu ya. BC sama QR, di sini ada lambangnya gitu ya. Terus CD sama RS, ini ada lambangnya satu garis. Terus AD sama PS gitu ya. Ini ada lambangnya ya. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan angkanya, nggak ditunjukkan, tapi di sini ada penegasan bahwa ini sama gitu ya, dan jelas pasti panjangnya sama gitu ya. Yang kedua, kita amati apakah sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar gitu ya. Di sini juga tidak disebutkan berapa derajat ya, tetapi kita bisa lihat lagi ada lambang-lambang dalam sudut tadi ya. Oke, bisa kita simpulkan sudut A itu sama dengan sudut P gitu ya, sudut E dan sudut Q gitu ya. Jadi sama semuanya di sini, kita lihat sudut-sudutnya ya. A sama P, terus B nanti sama dengan Q gitu ya. R sama dengan C, S sama D, itu sama semuanya ya. Nah, kita bisa simpulkan apakah kedua bangun berikut kongruen? Jawabannya ya kongruen ya. Trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS ya, pakai lambang seperti ini. Mudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang sebangun ya. Oke. Nah, ini ada dua buah persegi panjang ABCD dan juga FGH gitu ya. Nampaknya kelihatannya tidak kembar kan, nggak seperti yang trapesium tadi. Ini yang satu kecil, yang satu besar gitu ya. Pertanyaannya, apakah kedua bangun berikut sebangun gitu kan pertanyaannya. Nah, kita bisa menyebutkan ini sebangun atau tidak dengan buktinya gitu ya. Yang pertama, amati sisi-sisi yang bersesuaian. Apa aja ya dari ABCD dan FGH ini? Di ABCD ada AB dengan EF. Nah, dengan FGH ini ya, di sini EF dengan AB. Kita lihat bisa disebut bersesuaian dulu karena ini panjang, ini juga panjang. Nah, yang kedua ini BC ya, ini dengan FG. Ini lebar, ini juga lebar. Kita harus cross check itu benar nggak bersesuaian sisinya itu. Jadi maksudnya sebanding atau tidak, senilai atau tidak gitu ya. Coba kita buat dalam bentuk pecahan ya. Jadi AB per EF gitu ya. AB dibandingkan sama EF, lalu BC dibandingkan sama FG gitu. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang diketahui tadi ya. Nah, ini 4/8 sama dengan 2/4 gitu ya. Tadi 4/8 sama dengan 2/4. Ini disederhanakan dapat 1/2, ini juga 1/2. Atau bisa penulisannya 1/2 gitu ya. Bisa ya. Nah, beda dengan yang tadi kongruen, ini tidak bisa, tidak ada angkanya, harus ada angkanya karena pembuktiannya harus kita hitung gitu ya. Berapa nilai sebandingnya atau berapa pecahannya gitu ya. Yang kedua, kita amati apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar gitu ya. Ini persegi panjang mempunyai sudut masing-masing 90 derajat. Jadi Pak Wandri mau sampaikan bahwa untuk sebangun atau kongruen pasti sudutnya harus sama besar kan. Nah, untuk yang sebangun, kalaupun kita lihat gambarnya berbeda ya, yang satu kecil yang satu besar, pasti sudutnya akan sama besar karena sudut itu tidak dipengaruhi oleh panjang kecilnya kaki sudut gitu ya. Semakin dipanjangin kakinya tetap aja sudutnya akan sama gitu ya, kecuali kalau dilebarin gitu ya, itu sudutnya akan berubah gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ABCD ya sebangun dengan FGH gitu, bisa ya. Oke. Kita coba latihan soal. Nah, latihan soalnya seperti ini ya. Ada 3 bangun langsung ya. Oke, kita amati dulu ya. Yang satu IJKL, ada MNOP dan QRST. Apa sih pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. Di antara gambar ini gitu, yang mana yang sebangun, lalu mengapa, dan tunjukkan. Yuk kita simak. IJKL ini persegi panjang. Yang ini persegi, ini juga persegi. Sudutnya nampaknya sama ya, karena 90 derajat tadi ya. Sudut bangun datar itu pasti segi 4 itu adalah 90 derajat. Nah, kita amati dari sisi-sisinya deh ya.
Ini persegi panjang 2 sama 6, sementara kalau persegi kan semua sisinya sama gitu ya. Ini 6, 6, 6, 6, ini 2, 2, 2. Udah bisa ketebak? Kira-kira yang mana yang sebangun? Oke, ya betul, MNOP ini dengan QRST sebangun. Oke, apa alasannya? Karena dari apa dulu kita tinjau? Oke, dari sudut ya, tadi sudah, ini sudutnya semuanya 90 derajat. Mudah ya, bisa ya. Yang kedua dari sisinya. Oke, kita buat perbandingan seperti ini. MN ini dengan QR gitu ya. Terus NO dengan RS, kemudian OP dengan ST, lalu terakhir MP dengan QT. Betul ya? Ini semuanya 2/6, 2/6, 2/6 atau disederhanakan 1/3 gitu ya. Maka MNOP itu sebangun dengan QRST. Oke? Bisa ya? Oke, dari latihan soal ini kita ambil kesimpulannya. Oke, apa kesimpulannya? Kita belajar hari ini itu adalah tadi ya, sebangun dan kongruen ya. Nah, ini dia. Kekongruenan, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi ini disebutnya tadi kembar gitu ya. Ukurannya, sudutnya harus sama. Berbeda dengan sebangun, ya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut yang bersesuaian sama besar, tetapi sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding, ya. Oke, cukup hari ini kita belajar mengenai identifikasi sebangun dan juga kongruen, ya, anak-anak SMP kelas 9. Semoga kalian bisa memahami video atau pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya untuk materi lanjutan. Oke, terima kasih anak-anak. Salam matematika.